Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang i'rab, dan pada kesempatan kali ini adalah kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang fa'il, bagian mengenai isim marfu'. Kita sedikit mengulang, isim marfu' itu merupakan salah satu isim yang dalam bahasa Arab dia biasanya berharokat dhammah ketika dia isim mufrad. Nah, di video kedua kali ini terkait i'rab, kita akan coba bahas mengenai isim mufrad, karena kan di video pertamanya masih isim mufrad. Nah, isim mufrad sendiri ini hanya mengulang, adalah isim yang menunjukkan atau kata benda yang menunjukkan bermakna tunggal, dan tandanya dia harus dhammah. Oke teman-teman semuanya, misalkan kita punya kata fa'il di sini, misalkan kita punya kata talib. Nah, kata talib ini diberikan harokat dhammah, talibun. Kenapa bisa demikian? Karena dia kedudukannya sebagai fa'il ketika kata talib ini didahului oleh kata kerja. Misalkan zahaba talibun, misalkan ilal madrasah. Nah, ilal madrasati. Zahaba talibun ilal madrasati. Telah pergi siswa ke sekolah. Atau siswa telah pergi ke sekolah. Jadi, kenapa tulisan talibun di sini kita berikan harokat dhammatain? Kenapa demikian diberikan harokat dhammatain? Karena alasannya dia kedudukannya sebagai fa'il, keadaannya dia marfu, alamat rafa'nya adalah wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ada akhirih. Jadi ini alasan kenapa kata talibun kita berikan harokat dhammatain. Oke, dhammatain atau bisa juga dengan dhammah. Nah, bagaimana kalau misalkan kata talibun ini keadaannya ma'rifah? Karena kan di sini keadaannya dia nakirah, artinya tidak memiliki alif lam. Misalkan jadi zahaba talib. Jadi kita berikan alif lam dulu. At-talib. Nah, sama. Kita berikan harokat dhammah. Zahaba talibu ilal madrasah. Jadi akhirnya adalah dengan harokat dhammah. Nah, ini kedudukannya ketika kata talibun di sini dan kata at-talib di sini sebagai fa'il. Jadi dia harus marfu. Ya, kalau kita mau i'rabkan, berarti yang pertama, apa kedudukan kata talibun? Kedudukannya adalah sebagai fa'ilun. Nah, jadi kita gunakan pertanyaan saja untuk memudahkan dalam belajar i'rab. Apa kedudukannya? Nah, jadi pertanyaan pertama seperti ini. Apa kedudukannya? Kedudukannya adalah fa'ilun. Yang kedua, apa keadaannya? Nah, keadaan di sini bisa sebagai marfu, mansub, kemudian majrur atau majzum. Tapi untuk isim, karena kita mulai dari isim mufrad, jadi dia marfu'un. Kemudian yang ketiga, apa alamat rofa'nya? Nah, alamat rofa'nya apa? Alamat rofa'nya adalah wa alamatu. Nah, karena dia rofa berarti raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Apa alamat rofa'nya? Ini dia. Ad-dhammah, atau yang ini dhammatain. Oke, wa alamatu raf'ihi dhammah. Ad-dhammah adh-dhahirah. Jadi dhammahnya nampak. Maksudnya nampak di sini kelihatan, yaitu ini dia. Jadi bukan dhammah muqaddarah. Ad-dhammah adh-dhahirah ila ala akhirih. Ala akhirih. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau tambahkan yang keempat, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Nah, alasannya
bisa juga kita tambahkan di sini. Alasannya apa? Karena dia merupakan li'annahu. Jadi kata talibun ini li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti itu. Ismul mufrad. Oke? Nah, kemudian kata talibun di sini kan bermakna satu tadi ini nakiro, ini ma'rifah. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita lihat dari jenisnya. Jadi kalau ini kan jenisnya berjenis laki-laki. Jadi dia berjenis laki-laki. Artinya jenisnya adalah mudzakkar, isim yang menunjukkan makna laki-laki. Nah, ketika kita ingin mengetahui fa'il, di mana fa'il tersebut adalah menunjukkan makna mu'annas. Nah, kita buat di sini makna mu'annas, ini makna perempuan. Berarti kata talibun di sini akan ditambahkan ta marbutoh, yaitu menjadi talibatun. Nah, jadi di sininya kata dhahabanya ditambahkan tak tanis. Jadi dhahabat. Nah, seperti ini. Dhahabat talibatun ilal madrasah. Telah pergi siswi ke sekolah. Nah, kalau yang untuk ma'rifahnya, kalau ini kan tadi nakiro, ini keadaannya ketika nakiro, ini keadaannya ketika ma'rifah. Nah, berarti di sini sama dhahabat. Jadi ditambahkan tak tanis. Dhahabat at-talibatu. Nah, dhahabat at-talibatu ilal madrasah. Yang perlu diingat di sini kata dhahabat di sini adalah kata yang menunjukkan masa lampau. Ini pun sama. Ini lampau. Jadi ketika kata kerja yang bermakna lampau, ketika fa'ilnya dia berjenis mudzakkar atau laki-laki yang bermakna laki-laki, maka tulisannya seperti ini, dhahaba. Begitupun untuk yang ma'rifah, dhahaba. Tapi kalau ketika dia fa'ilnya berjenis mu'annas atau perempuan, yang ini, yang sebelah kiri, berarti kita tambahkan tak tanis. Nah, itu yang membedakan dalam fi'il yang bermakna lampau. Nanti insya Allah kita akan coba buat i'rafnya untuk kata kerja yang bermakna lampau di video selanjutnya. Jadi dhahabat talibatun. Dhahabat at-talibatu. Nah, i'rabnya sama. At-talibatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi sama saja. Nah, kemudian ini ketika maknanya lampau. Nah, bagaimana kalau makna kata kerja tersebut ketika dia menunjukkan waktu sedang berlangsung atau mungkin akan. Nah, maka kata dhahaba di sini nanti akan berubah menjadi yadhabu. Nah, ini bisa dipelajari di video-video sebelumnya ada ini. Yadhabu untuk yang laki-laki. Jadi yadhabu at-talibu. Jadi yang ini. Yadhabu talibu. Yadhabu talibun. Kalau yang ma'rifahnya sama. Yadhabu at-talibu. Nah, kalau untuk kata dhahabat ketika bermakna mu'annas, berarti yang sebelah sini, kita ganti ya-nya dengan ta. Jadi tadhabu. Nah, jadi tadhabu talibatun. Kemudian untuk yang ma'rifahnya tadhabu at-talibatu. Nah, tapi untuk pelajaran terkait fi'il ini kita nanti pisahkan untuk belajar i'rabnya. Cuman yang perlu diingatkan adalah kata talibatun, at-talibatu, talibun dan at-talibu ini kedudukannya sebagai fa'il dan i'rabnya seperti ini yang saya berikan kotak. Nah, jadi kita gunakan rumus dengan beberapa pertanyaan saja. Kenapa kata talibun ini dhamma? Karena kedudukannya sebagai fa'ilun. Ini pertanyaan pertama. Kemudian, apa keadaannya kalau dia fa'ilun? Keadaannya adalah marfu'un. Kemudian, kalau dia marfu, alamatnya apa?
Nah, alamatnya adalah wa alamatu rafihi dhammah. Nah, dhammahnya yang mana? Dhammahnya yang nampak, yang ini. Jadi dhammah pada huruf ba atau dhammah pada huruf tamarbutoh untuk yang muannas. Kemudian kenapa alasannya dia memiliki alamat rofa yaitu dhammah atau dhammatain? Alasannya adalah karena li'annahu ismu mufrad, karena merupakan isim mufrad. Oke teman-teman, berarti kita sudah dapat dua keadaan isim marfu. Yang pertama, bisa dia keadaannya ketika khobar, kedudukannya sebagai khobar dan mubtada. Yang kedua adalah di video ini terkait fa'il. Nah, dua video ini silakan dipelajari kembali karena nanti ini akan berkelanjutan dengan video-video selanjutnya. Dan bisa juga sebagai rujukan teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya. Bagaimana cara membuat isim muannas, bagaimana cara membuat kata kerja lampau, dan bagaimana cara membuat kata kerja yang bermakna sedang atau akan. Karena nanti itu akan terkait dengan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.